Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat warahmatullahi sore semua. wabarakatuh. Terima kasih untuk para permisa IG Story Live P3 Sekti yang sudah hadir dan ikut join di sini. Terima kasih kehadirannya Ibu Aneka. Selamat datang di acara talk show. Talk show-nya punya P3 Sekti yang Ya, namanya terima kasih Mbak Dewi. Ya, acara talk show ini merupakan talk show 2 mingguan yang hadir setiap hari Jumat jam 14.00 waktu Indonesia Barat. Dan ini adalah edisi yang ke-6. Nama talk show-nya Berisik, tapi merdu didengar. Ini Berisik itu bincang riset dan ide kreatif. Jadi ini ajangnya para pakar muncul di sini untuk menceritakan hasil riset mereka. Pada episode kali ini kita akan bincang-bincang asik ya, ngobrol santai dengan narasumber terkait isu-isu lingkungan hidup dan kehutanan. Tema sore hari ini yaitu dinamika sosial ekonomi petani hutan, pentingnya penelitian multi years. Oh ya, saya juga mau menyapa lagi nih sobat Berisik yang sudah join. Jumlahnya sepertinya semakin bertambah. Halo bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, kawan-kawan semua, terima kasih sudah join. Telah hadir bersama kita narasumber yang cantik, penuh ide kreatif, Ibu Aneka Prawesti Suka, Esos MSEMA. Ibu Aneka ini adalah salah satu peneliti di P3 Sekti. Beliau ahli di bidang sosial ekonomi kehutanan, terutama yang terkait dengan livelihood. Penelitian beliau itu banyak yang menyangkut terkait livelihood masyarakat, utamanya itu yang penelitian di sekitar hutan. Ibu Aneka juga merupakan koordinator proyek dari salah satu kerjasama proyek yang ada di P3 Sekti, kerjasama penelitian internasional antara pemerintah Indonesia dan pemerintah Australia. Oke, sebelum lanjut ngobrol dengan Bu Aneka, saya mau mengingatkan semua sobat Berisik yang hadir hari ini untuk jangan lupa like, subscribe, dan follow akun sosmednya P3 Sekti dan akun sosmednya Asyir CBCF. Itu ada di IG dan Facebook @p3sekti.bli, Twitter @p3sekti, YouTube channel P3 Sekti, terus website puspijak.org, websitenya CBCF itu di puspijak.org/CBCF Indonesia. Oke, jangan lupa mencantumkan pertanyaan di kolom chat, karena nanti di akhir acara Ibu Aneka akan membagikan giveaway untuk 3 penanya yang terbaik, yang paling oke hari ini. Nanti akan diberikan giveaway-nya apa nanti surprise buat semua. Oke. Sekarang kita sepertinya sudah bertambah nih jumlah pesertanya. Oke. Mari kita ngobrol langsung yuk sama Bu Aneka. Sudah nggak sabar kan yang hadir mau segera berbincang-bincang asik nih dengan Bu Aneka. Halo Bu Aneka, apa kabar? Alhamdulillah baik Mbak Dewi. Apa kabar Mbak Dewi dan teman-teman panitia Berisik di P3 Sekti? Sehat semua semoga. Alhamdulillah sehat, semua cerah ceria, senang hari ini karena ada Berisik yang edisi ke-6. Oke. Mungkin untuk mengawali pertanyaan hari ini ya, kita cerita-cerita aja ya. Kita mau denger nih ceritanya dari Bu Aneka terkait kondisi umum desa dulu deh. Ya, itu gimana sih kondisi, cerita tentang kondisi desa dan masyarakat yang ada di sekitar hutan, kemudian ada nggak sih hubungan timbal balik antara keduanya gitu. Silakan Bu.
Ya, ini mungkin pengetahuan umum yang kita semua sudah paham ya. Coba untuk sekitar mengingatkan kembali teman-teman yang bergabung di Basic ke-6 P3 Sekti sore atau siang gini ya? Siang Sore. aja ya biar nggak kelihatan. Oke. Sore nanti keburu minta pulang. Di Indonesia ini sekitar sudah ada penelitian lama dari BPS, apakah saya kurang tahu apakah sudah di-update atau belum. Ada sekitar 25.000 desa yang berada di dalam dan sekitar hutan. Jadi melihat banyaknya jumlah desa di sekitar hutan itu, jadi kita menganggap penting sekali untuk melihat bagaimana kehidupan dan ketergantungan masyarakat desa itu, atau mungkin petani hutan terhadap sumber daya yang ada di sekitar mereka, terutama sumber daya yang ada di hutan, baik itu fisik hutan, pohonnya, hasil hutan kayu dan non kayunya. Kemudian apabila nanti kita mengetahui bagaimana kehidupan ketergantungan masyarakat tersebut, kita bisa merumuskan langkah kebijakan untuk pemberdayaan masyarakat sesuai dengan kondisi lokal dan kebutuhan kemampuan masyarakat tepat. Jadi tidak bisa digeneralisasi satu perumusan kebijakan untuk semua masyarakat di sekitar hutan, karena kita semua tahu kondisi masyarakatnya adalah berbeda-beda. Kemudian kita juga berharap bahwa nanti aktivitas yang dilakukan masyarakat di desa sekitar hutan adalah tetap dapat menjaga 3 fungsi hutan secara berkelanjutan tanpa adanya merupakan satu untuk yang lainnya, yaitu fungsi ekologi lingkungan, fungsi ekonomi penghidupan masyarakat, dan juga fungsi sosial masyarakat. Kita berharap bagaimana masyarakat sekitar hutan memanfaatkan hutan itu bisa menjaga kelestarian ketiga fungsi tersebut. Demikian Mbak Dewi. Sementara kalau ada yang lain-lain mungkin bisa didiskusikan lagi. 25.000 desa ya. Itu Bu Aneka kan sudah banyak nih berkecimpung di dunia penelitian yang terkait masyarakat desa hutan. Cuma penasaran aja sih, kenapa sih tertarik penelitian terkait sosial ekonomi? Kalau boleh cerita. Mungkin saya ngikut background dulu. Saya juga ya memang saya backgroundnya S1 di sosiologi, dan kebetulan juga saya S1 ekonomi ISP, dan S2 saya adalah ekonomi. Jadi terkait dengan background saya adalah sosial ekonomi, jadi penelitian saya banyak di bidang sosial ekonomi. Kemudian alhamdulillah saya juga ditempatkan sebagai peneliti di P3 Sekti. Jadinya memang pas sesuai dengan latar belakang dan institusi, jadi penelitiannya banyak di bagian sosial ekonomi. Kemudian bisa juga saya sampaikan, mungkin teman-teman yang berkecimpung di bidang penelitian sosial ekonomi juga paham bahwa penelitian sosial ekonomi itu memiliki cakupan yang sangat luas. Tergantung juga dengan pertimbangan kemampuan peneliti, terus kemudian tujuan apa yang ingin dicapai dari penelitian tersebut. Terus kita juga perlu melihat karakteristik lokal lokasi penelitian, dan juga metodologi apa yang akan dilaksanakan, termasuk metode analisisnya. Kemudian penelitian sosial ekonomi itu juga luas karena dia bisa dipengaruhi oleh profesionalitas dan kepentingan pribadi peneliti, baik juga dari mungkin ada kepentingan tertentu dari institusi, dan tergantung juga mungkin ada penelitian yang ada background sumber pendanaan tertentu yang dalam tanda kutip mungkin ada request tertentu untuk hasil penelitiannya, atau lokasi-lokasi atau masyarakat mana yang harus diteliti. Kemudian satu lagi bahwa kita tahu bahwa kondisi sosial ekonomi masyarakat itu siapapun kondisinya itu tidak tetap, apalagi untuk masyarakat sekitar hutan yang pendapatannya tergantung dari mungkin keberhasilan panen, harga pasar produk penjualan, atau juga mungkin iklim dan lain sebagainya. Mungkin dalam satu waktu dia pendapatannya bisa melimpah, bisa di tempat lain di saat lain dia pendapatan turun. Jadi banyak sekali variasi dalam penelitian sosial itu, dan mungkin sangat berbeda bila dilakukan satu lokasi dengan lokasi lainnya. Demikian Mbak Dewi. Oke, makasih Bu Aneka. Tadi kan diceritain tuh kalau kondisi sosial ekonomi masyarakat
itu kan tidak menentu ya, terutama yang di desa sekitar hutan. Nah, itu menurut pendapat Bu Aneka, gimana upaya untuk perbaikannya gitu? Upaya apa yang bisa dilakukan? Baik ya, berdasarkan pengalaman selama ini memang banyak perbaikan yang dilakukan. Bukan berarti bahwa kondisi mereka buruk, enggak, tapi tentu kita ingin bahwa kondisi masyarakat Indonesia secara umum, siapapun yang di kota maupun di desa maupun di sekitar hutan, kondisinya semakin lama semakin membaik. Berdasarkan pengalaman yang beberapa kali penelitian dilaksanakan, misalnya kita bisa membuka akses pada pasar dari hasil-hasil produksi masyarakat sekitar hutan tersebut, kemudian kita bisa memperbaiki kualitas bibit untuk tanaman yang mereka tanam. Ada juga bantuan pupuk dan obat-obatan juga yang sering diberikan baik dari dinas terkait atau kementerian terkait, dan mungkin juga dari lembaga-lembaga lain. Kemudian yang mungkin juga banyak diberikan kepada masyarakat adalah peningkatan pengetahuan dan kapasitas petani. Ini sangat penting untuk mengubah mungkin orientasi mereka dari sekedar bertanam untuk memenuhi kehidupan hidup sehari-hari, juga kedepannya bisa mungkin memberikan hasil yang lebih untuk disimpan, nantinya bisa untuk biaya sekolah anak-anak apabila sudah besar. Kemudian penelitian sostek ini juga perlu dilakukan tidak hanya sekali ya dalam satu lokasi tertentu kemudian selesai. Apabila kita melaksanakan penelitian kan kita mengambil kesimpulan tertentu. Mungkin ada juga saran yang kita sajikan dari penelitian tersebut. Apabila kita ingin melihat apakah saran rekomendasi yang kita sampaikan itu ada dampaknya atau dilaksanakan, tentu perlu ada penelitian ulang terhadap mungkin lokasi yang sama. Jadi apakah saran tersebut perlu diperbaiki, bisa jadi kan saran yang kita kurang tepat, jadi perlu diperbaiki untuk upaya lebih memperbaiki kehidupan masyarakat di sekitar hutan. Tadi dari cerita yang tadi udah diceritain sama Bu Aneka tuh saya pribadi dengarnya itu penelitian ini keren sekali ya gitu. Nah, mungkin pemirsa yang ada di sini tertarik gitu. Penelitian ini gimana sih kalau mau akses hasil-hasil risetnya gitu, karena kan ini penelitiannya sepertinya udah lama ya. Nah, itu kalau mau akses hasil riset di mana, terus boleh nggak diceritain novelty-nya di mana sih yang membedakan antara penelitian ini dengan penelitian yang lain yang udah ada gitu. Silakan Bu. Oke, baik. Kalau untuk akses penelitian ini, kebetulan memang untuk ini belum selesai ya, jadinya belum bisa di-share. Tapi kalau untuk kegiatan kerjasama penelitian yang lain seperti disampaikan Mbak Dewi tadi, kami juga punya website lewat puspijak.org/CBCF Indonesia. Kemudian kami juga punya beberapa sosmed di Instagram, Facebook, Twitter, dan juga YouTube dengan satu nama akun yang sama. Jadi teman-teman bisa search dan akses secara gampang, yaitu CBCF Spasi Indonesia. Jadi apa yang sudah kami laksanakan, cerita dari lapangan, kemudian penelitian lain yang terkait dengan penelitian ini sudah ada hasilnya, bisa diakses melalui berbagai media tersebut. Kemudian tadi kalau menanyakan kira-kira apa yang paling bisa dijual kalau bisa dalam tanda kutip istilah saya dari kegiatan penelitian sostek yang multi years, bahwa kita bisa melihat selama ini kalau sebagai publikasi penelitian sostek yang ada adalah terbatas pada satu waktu tertentu atau satu lokasi tertentu. Untuk penelitian sostek yang multi years bisa menjadi novelty karena sekarang masih jarang sekali ditemukan publikasinya. Mungkin Bapak Ibu bisa melihat atau browsing sendiri publikasi yang terkait dengan kondisi sostek masyarakat atau petani pada lokasi tertentu.
Tapi apa yang kami laksanakan melalui proyek kerjasama ini adalah semacam penelitian time series. Jadi penelitian sama diulang pada beberapa periode tahun. Dengan demikian kita bisa mendapatkan hasil yang bisa diperbandingkan antar periode waktu tertentu tersebut. Ini menurut kami berdasarkan beberapa browsing yang telah kami lakukan bisa merupakan satu novelty dari kegiatan penelitian sosek multi-years tersebut. Enhancing Community Based Commercial Forestry Indonesia, itulah tadi singkatan CPCF berasal, Community Based Commercial Forestry. Jadinya kegiatan ini merupakan kegiatan penelitian integratif yang didanai oleh ASIAR, melibatkan banyak sekali pihak, dilaksanakan di 5 lokasi, yaitu Gunung Kidul, dan yang dengan teman-teman dari Universitas Gadjah Mada, di Bulukumba dengan teman-teman dari BP2LHK Makassar. BP2LHK itu kalau mungkin teman-teman yang belum familiar, kepanjangannya adalah Balai Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Makassar. Panjang ya, nggak apa-apa tadi. Kemudian di Pati kita bersama dengan LSM Trees Fortis yang berposisi di Semarang. Mereka lokasinya banyak sekali dan salah satunya adalah di Pati yang kita jadikan lokasi penelitian kita. Kemudian 2 lokasi yang lain adalah di Bualemo dan di Lampung Selatan yang dilaksanakan oleh teman-teman P3 Sekti sendiri. Untuk kegiatan penelitian sosek multi-years di kelima lokasi itu kita menggunakan kuesioner yang sama di 5 lokasi. Untuk 3 lokasi yang lama yaitu Bulukumba, Gunung Kidul, dan Pati, kita sudah melaksanakannya sejak 2013, kemudian mengulanginya di 2017 dan 2020. Untuk yang di 2 lokasi baru, Bualemo dan Lampung Selatan, kita melaksanakannya di 2018 dan 2020 karena 2 lokasi itu termasuk baru daripada lokasi yang lain. Karena penelitian ini merupakan penelitian lanjutan dari penelitian CPCF sebelumnya, jadi memang ada starting point yang berbeda antara kelima lokasi tersebut. Mungkin sementara itu kalau misalnya ada yang perlu dikonfirm atau ada yang sharing itu ada nggak? Oke, sekarang ada pertanyaan dari teman-teman yang lagi live. Sebentar, kita lihat ya. Sebelum mungkin saya nambah dari kegiatan penelitian sosek di Asia CPCF. Mbak Fenty Julianti Salaka ini menanyakan terkait ini. Berdasarkan pengalaman Bu Aneka dan tim, apa saja kendala dalam penelitian sosek pada masyarakat di dalam dan sekitar hutan? Dan apa kiat-kiat dari Bu Aneka untuk mengatasi kendala-kendala tersebut? Nah, terima kasih pertanyaannya Mbak Fenty. Terima kasih pertanyaannya Mbak Fenty. Mungkin langsung aja ya. Karena kalau penelitian ini yang CPCF ini kami fokus di Bualemo dan di Lampung Selatan. Alhamdulillah kalau Lampung Selatan relatif tidak ada kendalanya. Kalau di Bualemo karena pertama jarak, tapi mungkin kita bisa diatasi ya. Yang kedua adalah ada sedikit kendala bahasa. Jadi memang bahasa Indonesia sudah banyak dipahami juga di sana, tapi kadang ada kelambatan untuk menangkap apa yang kami sampaikan. Jadi cara kami mengatasinya adalah kami bekerja sama dengan teman-teman yang penyuluh yang ada di KPA Bualemo untuk menemani kami, mendampingi kami selama kami melaksanakan pengambilan data. Jadi setiap misalnya kami bertiga berangkat ke lapangan untuk wawancara. Setiap orang ditemani oleh 1 orang dari penyuluh atau mungkin staf di KPA Bualemo untuk melaksanakan wawancara tersebut. Jadi misalnya ada kendala bahasa, kita bisa minta teman tersebut untuk men-translate atau menerjemahkan dalam bahasa lokal, atau mungkin apabila responden menjelaskan dalam bahasa setempat, kita juga bisa meminta translate-nya dari teman-teman pendamping itu. Jadi
pendamping itu kami rasa sangat penting untuk bisa memperlancar kegiatan penelitian, karena ya banyak kendala terutama dalam hal bahasa dan mungkin juga akses ke lokasi yang mereka lebih paham. Ini rumah Bu ini ada di sini, rumah Pak ini ada di sini. Jadi kalau bisa kita jalan sendiri nanti nyasar malah nggak jadi penelitian, cuma jalan-jalan muter-muter aja, jalan-jalan keliling desa, keliling lahan hutan, nanti malah nyasar. Mungkin demikian Mbak Fenty. Banyak cerita ya kalau di Gorontalo ya, di Bualemo, karena memang culture-nya juga beda ya antara Lampung sama Gorontalo. Saya juga termasuk tim yang nemenin Bu Aneka waktu itu. Asik ya Bu, seru di sana. Nah ini kita udah ketemu nih pertanyaannya dari Bu Indartik. Oke. Terima kasih Bu Titi sudah nanya. Ini pertanyaannya, strategi apa yang sudah dilakukan oleh P3 Sekti untuk meningkatkan ekonomi masyarakat sekitar hutan? Oke. Silakan Bu Aneka. Ini mungkin setahu saya aja ya, karena selama saya menjalani kegiatan Asyar CPCF ini, saya off dari kegiatan reguler rutin di kantor. Jadi sepanjang pengetahuan saya, mungkin saya bisa menyampaikan bahwa beberapa hal yang dilaksanakan oleh teman-teman P3 Sekti untuk mengatasi hal tersebut adalah, pertama, mungkin dalam kegiatan penelitian itu yang dihasilkan adalah rekomendasi model ekonomi yang bisa diterapkan di masyarakat yang menjadi lokasi penelitian. Jadi model ekonominya bisa jadi pemasarannya seperti apa, atau mungkin bisa juga melakukan penghitungan analisis keekonomian dari komoditas tertentu. Kemudian beberapa teman juga berusaha mencarikan jalur-jalur yang bisa diakses untuk memberikan bantuan, mungkin bantuan pelatihan atau bantuan peralatan atau bantuan bibit dan beberapa hal yang lain yang mungkin terkait dengan upaya peningkatan sosial masyarakat sekitar hutan. Mungkin teman-teman nanti kalau saya ketemu teman-teman lain juga saya tanyakan nanti apalagi yang mereka lakukan, karena selama 4 tahun otomatis saya tidak terlalu banyak terlibat dalam kegiatan reguler teman-teman P3 Sekti selain dari kegiatan proyek yang saat ini saya laksanakan. Demikian. Tapi tetap luar biasa pengetahuannya karena Bu Aneka nih termasuk yang rajin baca. Jadi saya tahu banget mereka tuh rajin banget membaca, jadi pengetahuannya luar biasa. Ini ada satu lagi pertanyaan dari Kak Budi Ningsih, Ibu Kak Budi Ningsih. Ini Ibu Kushartati Budi Ningsih, ketua Kelti saya, Kelti Polhum. Pertanyaannya, dari perjalanan riset yang dilakukan Bu Aneka dan tim terkait dengan masyarakat sekitar, apa yang menjadi underlying causes masyarakat termasuk kategori masyarakat marginal? Wah, ini namanya menguji ini Bu Kak Budi Ningsih. Beliau sudah lebih paham, lebih banyak. Tapi sini daripada saya ini. Mungkin gantian beliau mau sharing juga nanti. Ya, makanya saya nunggu sharing Bu ke Kushartati ini untuk menyampaikan mungkin apa yang sudah pengalaman beliau juga di lapangan. Sependek pengetahuan saya untuk underlying penyebab yang melandasi masyarakat menjadi marginal, pertama adalah kita nggak bisa mengatakan kalau pendidikan itu merupakan alasan. Itu tidak benar, karena banyak sekali penelitian yang menyatakan bahwa pendidikan itu tidak berpengaruh. Yang jelas adalah bahwa biasanya masyarakat itu ada keterbatasan istilahnya keberanian untuk mencoba hal yang baru. Kalau misalnya ada petani atau tetangga dia yang berhasil, baru dia akan mencoba. Kalau enggak, ya udah dia begitu terus sampai selamanya, mungkin seperti itu. Terus kemudian selain karena mereka kurang berani untuk mencoba hal-hal baru, mungkin juga karena keterbatasan pengetahuan.
Jadi teman-teman kita kalau peneliti yang ke lapangan, selain melakukan penelitian, juga menurut saya sebaiknya adalah juga berlaku sebagai broker dari broker pengetahuan. Jadi kita kalau misalnya ke lapangan, kita berbagi pengetahuan apa yang kita tahu di lokasi lain untuk disampaikan juga dalam kegiatan interview itu ke teman-teman petani yang menjadi responden kita. Jadi saling berbagilah, nggak hanya kita meminta data dari mereka, tapi kita berbagi juga apa yang kita tahu kepada mereka. Misalnya untuk kegiatan kami yang di Lampung, mereka tidak tahu kalau ternyata itu kayu karet itu sebenarnya bisa berharga mahal. Jadi karena kami sebelumnya juga sudah berkomunikasi juga dengan beberapa industri bahwa ternyata kayu karet itu bisa dinilai lebih tinggi daripada yang selama ini mereka petani terima, karena mereka kalau petani terima itu dipukul rata satu hamparan sekian terima sekian juta. Sebenarnya kalau dari industri menyatakan mereka bisa menerima langsung kayu dari petani dengan nilai publikasi jadi bukan per hektar. Mungkin jadi informasi itu juga bisa kita sampaikan kepada petani. Jadi mereka memiliki pengetahuan baru yang bisa mengubah pemahaman dan keberanian mereka dan mungkin cara mereka untuk bercocok tanam selanjutnya. Mungkin demikian Bu Saratati, kami juga menunggu sharingnya dari Bu Saratati pengalamannya di lapangan. Oke, terima kasih. Sebelum lanjut ke pertanyaan berikutnya, wah ini pesertanya semakin membludak nih. Pertanyaannya juga sudah mulai bertambah. Jangan lupa dicatat ini pertanyaan di kolom komen supaya nanti kita bisa diskusi lebih lanjut dengan Bu Aneka. Yang mau bertanya silahkan, yang mau sharing sangat terbuka, ditunggu. Oke, ini dari Ibu Rini. Ibu Rini ini dari Makassar nih sepertinya nih. Wah, jauh nih. Nih, setelah melakukan penelitian yang sekian lama, berdasarkan hasil evaluasi Bu Aneka dan tim, ada tidak perubahan yang paling signifikan yang dirasakan oleh masyarakat? Silakan Bu. Baik, Bu Rini, Mbak Rini, memang penelitiannya fokus ada 5 lokasi ya, tapi karena kami pegangnya di Bualemo dan Lampung, saya fokus di situ. Mungkin untuk lokasi lain teman-teman yang di lokasi bisa lebih paham. Kalau di Bualemo baru 2 kali periode penelitian yang kita lakukan, kita bisa melihat dari rangkaian kegiatan penelitian yang kita lakukan bahwa adanya mungkin belum sampai ke peningkatan pendapatan ya, memang ada perubahan cara pandang mereka untuk mau menanam. Sebelumnya mereka ya nggak mau nanam, misalnya yang kayu di hutan aja masih banyak, ngapain saya nanam kayu. Jadinya selama ini mereka tidak menanam kayu. Dulu pernah ada bantuan bibit, tapi ya sudah ditanam aja yang bisa ditanam sekitar rumah tanpa ada pemeliharaan. Tapi serangkaian kegiatan yang kami laksanakan di Bualemo, masyarakat bisa tahu, oh ternyata kayu itu ada harganya, jadi saya harus memeliharanya dan mungkin menanam lebih banyak. Tahun terakhir 2020 awal kemarin pas kita melakukan penelitian periode kedua untuk penelitian sesak ini, terlihat sudah ada kan memang ya BPDASL ada beberapa kegiatan pembibitan dan semakin banyak masyarakat yang mau nanam, jadi bibit itu laris lah istilahnya gitu. Bahkan ada juga untuk beberapa bibit yang ada yang mulai menjual bibit seperti bibit cengkeh, itu sudah ada masyarakat yang jual bibit cengkeh di situ dan itu laku. Jadi kita bisa melihat dinamikanya sosial, meskipun secara real nilai nominalnya kita belum lihat, tapi ada dinamikanya bahwa mereka
sekarang mau menanam kayu maupun menanam pohon lebih banyak daripada dulu hanya ngambil aja dari hutan. Demikian Mbak Rini. Terima kasih Bu Aneka. Ayo sambil nunggu lagi nih pertanyaannya. Jangan sungkan-sungkan yang mau bertanya, yang mau sharing Ibu-ibu aja yang silahkan. diskusi ya, bapak-bapaknya bisa diskusi juga, sharing. Iya, ini belum gender balance ini, bapak-bapaknya belum muncul di sini. Ayo silakan bapak-bapak, dari tadi ibu-ibu semua yang muncul. Oh, luar biasa hari ini, ibu-ibu semua ya. Ayo Apa ditunggu. Jumatan kali? Enggak kan? Sudah lewat ya waktunya. Nah, sebelum lanjut, nggak bosan kami mengingatkan Bapak Ibu semua, teman-teman, untuk yang belum like, silakan di like, yang belum subscribe, silakan di subscribe. Jangan lupa follow akun sosmed P3 Sekti dan CBCF Indonesia. Ya, sekarang sudah masuk lagi pertanyaan dari Pak Dedi Rahmanto. Alhamdulillah sehat Pak Dedi. Senang lihat pertanyaan Pak Dedi ini. Semoga sehat terus ya Pak ya. Aku baca ini. Apakah faktor kunci membangun ekonomi mikro sekitar hutan yang terkait modalitas masyarakat dan intervensi kebijakan? Semoga dapat giveaway. Ini ada udang di balik bakwan nih. Nggak apa-apa, bagus pertanyaannya. Silakan Bu. Ini ya, untuk penelitian sosek kami tidak hanya penelitian tentang bagaimana ekonomi masyarakat, tapi juga ada kondisi sosial masyarakat seperti apa. Jadi kalau mungkin kita bisa melihat kunci untuk membangun masyarakat ekonomi mikro masyarakat sekitar hutan tidak hanya fasilitasi ekonomi, tapi kita juga harus melihat bagaimana modalitas sosial seperti yang disampaikan Pak Sedi sendiri. Modalitas sosialnya seperti apa? Jadi apabila kita akan melakukan intervensi kebijakan, kita harus melihat dulu orang-orang di person mana sih yang sebenarnya dipercaya oleh masyarakat. Jadi kita melalui penelitian itu juga kita bisa mengeksplorasi key person mana yang dipercaya masyarakat. Dengan demikian kebijakan yang disampaikan yang dirumuskan oleh pemerintah bisa disampaikan melalui key person tersebut. Sebagai misalnya kalau yang di Bualimo adalah kita bisa menggunakan melalui penyuluh dan juga ketua kelompok untuk menyampaikan kebijakan atau mungkin ada program-program dari pemerintah. Apapun bentuk programnya bisa disampaikan melalui penyuluh dan ketua kelompok tersebut. Salah satunya adalah penyuluh dari Bualimo itu sudah berhasil membina 2 kelompok saya lupa di desa apa untuk bisa menerima dana BLU. Jadinya penyuluh itu sangat dipercaya. Jadi kebijakan pemerintah mungkin bisa disampaikan melalui penyuluh tersebut atau mungkin kalau di lokasi yang lain orang-orang yang dipercaya bisa jadi mungkin itu kepala desanya atau mungkin kelompoknya atau bisa jadi mungkin lewat ibu-ibu wanita tani atau mungkin ibu siapa ya yang sudah banyak itu ibu kadang juga ada ibu-ibu kepala desa atau bisa jadi kalau di lokasi kami ya di Bualimo itu KKPH-nya perempuan dan dia bisa dipercaya oleh masyarakat, bisa menyampaikan kebijakannya dan mungkin ada program yang ada di pemerintah bisa disampaikan dengan baik dan diterima dengan baik oleh masyarakat hingga bisa meningkatkan ekonomi masyarakat. Itu. Demikian Mas Dedi. Nanti giveaway khusus Mas Dedi saya berikan tanpa ada pertanyaan sebagai hadiah kesembuhan. Semoga tetap sehat. Alhamdulillah, terima kasih. Senang ya lihat Pak Dedi sudah sehat, dapat hadiah spesial dari Bu Aneka. Oke, sambil nunggu pertanyaan berikutnya nih. Sudah masuk dari Mas Doni. Sudah bangun ya kayaknya ya. Setelah diangkat gender balance langsung muncul nih bapak-bapaknya. Mas Doni,
Halo Mbak Aneka, nanya dong, untuk bisa menangkap kondisi sosek masyarakat secara objektif, menurut pengalaman Mbak Aneka, sebaiknya perlu waktu berapa lama di lokasi Mbak? Terima kasih. Baik, ini subjektif ya, tergantung juga ke kemampuan masing-masing peneliti. Bisa jadi penelitinya memang sudah uh, bias punya background dan sudah biasa melaksanakan, jadi tidak terlalu lama di lapangan bisa, atau bisa jadi perlu waktu lama, seminggu, 2 minggu. Tapi yang kalau menurut saya sebenarnya uh, bukan berapa lamanya, tapi berapa seringnya. Soalnya beberapa lokasi itu kalau misalnya baru sekali, meskipun dia seminggu 2 minggu di situ, kalau cuma datang sekali terus nggak pernah kelihatan lagi, belum tentu juga bisa mendapatkan apa yang diharapkan. Jadi kalau di lokasi yang kami, alhamdulillah karena ada pendamping juga, jadi lebih mudah. Iya Pak, jadi terima kasih banyak, ini juga menarik sekali karena memang program pemerintah saat ini adalah perhutanan sosial. Jadi memang sebenarnya kita perlu untuk mengetahui T0, kondisi penelitian pertama atas kondisi sosial masyarakat. Jadi T0 itu adalah kondisi pada saat dia diberikan izin PS, jadi pada awal PS itu diberi izin, jadi masyarakat itu masih kondisi apa adanya. Kemudian pemantauan berikutnya bisa secara periodik dilakukan untuk penelitian soseknya untuk mengetahui bagaimana dinamika perkembangan atau mungkin ada perbaikan apa kekurangan yang perlu dilakukan. Kalau dari pengalaman kami penelitian ini Pak, kemarin itu kami laksanakan sekitar setiap 4 tahun sekali Pak. Tapi kalau mungkin PS ini karena mungkin hasilnya diharapkan segera ya, segera kelihatan ada dampaknya, mungkin bisa dilakukan penelitian tiap 2 tahun atau tiap 2 atau 3 tahun dilakukan penelitian, kemudian diulang lagi pada 2 atau 3 tahun berikutnya agar bisa kelihatan penelitian PS itu izin PS itu pemanfaatannya oleh masyarakat seperti apa. Kalau mungkin diperlukan bisa sampai T30 Pak, karena kan izin itu 30 tahun ya, jadi seperti mungkin bisa ada evaluasi akhir untuk kalau ada perpanjangan izin seperti apa. Mungkin secara pribadi saya beranggapan seperti itu. Demikian Pak, ini juga salah satu hal yang menarik karena mungkin banyak sekali izin perhutanan sosial yang telah diberikan oleh pemerintah. Jadi peran teman-teman sosek sangat diharapkan untuk bisa terlibat dalam kegiatan penelitian sosek di kawasan yang sudah mendapatkan izin PS ini. Demikian Pak Jati, terima kasih. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Masih menunggu ini, waktu masih ada 13 menit lagi ya, Bu Dini. Masih menunggu teman-teman sobat berisik untuk ngasih sharing atau pertanyaan di kolom chat. Kami tunggu sambil menunggu pertanyaan berikutnya dari sobat berisik. Saya aja deh yang nanya kalau boleh. Nah, ini kan tadi Bu Aneka meng-highlight bahwa penelitian terkait sosial ekonomi masyarakat itu harus multi years. Dan perlu diulang penelitiannya. Nah, ini tantangannya ada nggak? Kan kalau misalkan penelitiannya diulang berarti respondennya harus sama, yang wawancarain sama, pertanyaannya juga sama. Nah, itu bosan nggak sih respondennya? Ada tantangan, ada cerita menarik nggak dari lapangan, Bu? Ya, ini saya kembali menggarisbawahi bahwa tadi penelitian multi-use, penelitian diulang ini kita harus pada responnya yang sama ya. Jadi jangan yang diwawancara nanti responnya yang berbeda, jadi hasilnya tidak akan konsisten. Dulu seperti apa, sekarang seperti apa, pada orang yang berbeda, ya namanya bukan time series, bukan penelitian multi periode, tapi penelitian cross section, penelitian pada titik-titik yang berbeda. Jadi penekanannya adalah respondennya sama, ataupun misalnya respondennya berbeda, kita bisa melihat pada
sekitaran kondisi kesejahteraan yang relatif sama. Jadi dia akan memberikan jawaban yang akan lebih konsisten dengan hasil penelitian sebelumnya. Jadi penelitian kami yang enhancing CPCF ini, kami juga membagi responden jadi 3 kelompok, yaitu kelompok yang kaya, kelompok yang menengah, dan kelompok yang miskin. Jadi kami berusaha menangkap semua lapisan masyarakat di desa yang representatif dengan penelitian ini. Jadi kalau misalnya ada di desa tersebut ada 50% orang yang menengah kesejahteraannya. Jadi kita dari sampel yang kita ambil juga 50% adalah dari kalangan menengah tersebut. Kemudian terkait dengan kuesioner juga, memang kuesionernya sama secara umum, tapi kita berusaha membuatnya lebih simpel, karena pada penelitian awal 2013 dulu kita sempat sampai wawancara 2 jam, itu kan bosan sekali gitu kan. Jadinya untuk penelitian berikutnya beberapa hal kita yang mungkin kira-kira tidak terlalu signifikan kita hapus, dan pertanyaan-pertanyaan kita buat lebih sederhana. Jadi waktu penelitiannya lebih singkat dan sehingga tidak terlalu banyak mengambil waktu dari responden tersebut. Mungkin itu aja, apalagi tadi Mbak Dewi? Pentingnya multi years ya tadi, karena penelitiannya harus diulang. Nah, terkait itu berarti lebih baik penelitian multi years dibandingkan penelitian jangka pendek ya. Lebih prefer itu ya Bu ya, kalau untuk penelitian. Ya, karena kita ini sama tadi adalah karena itu novelty juga. Masih jarang sekali dilaksanakan penelitian multi years pada responden yang sama dengan materi yang sama. Itu bisa, karena kita peneliti, itu salah satu hal yang jadi bahan publikasi adalah novelty dari penelitian itu. Kemudian yang kedua adalah kenapa itu penting, karena kita bisa melihat dampak dari kebijakan atau mungkin input, masukan, saran yang diberikan kepada masyarakat, dampaknya bagaimana ke depannya. Jadi kita bisa melihat dinamika masyarakatnya. Bisa saya sampaikan salah satu contohnya di penelitian kami. Kan ada penelitian, saya lupa daerahnya di mana. Sebenarnya dia itu kelompok kaya, tapi pada periode penelitian berikutnya ternyata pendapatan yang dia hasilkan, yang dia dapat pada tahun tersebut lebih kecil daripada pendapatan yang dihasilkan oleh kelompok menengah. Itu sangat menarik untuk dilihat. Apa sih yang terjadi? Mengapa bisa hal itu terjadi? Jadi dengan pengetahuan itu kita bisa menyampaikan saran kebijakan yang lebih pas daripada kalau kita satu waktu aja pukul rata gitu. Bisa jadi saran kebijakan yang kita sampaikan nggak akan realistis dengan kondisi, nggak applicable untuk kondisi masyarakat tersebut. Demikian. Baik, terima kasih penjelasannya, sangat clear. Memang kalau ngobrol sama ahlinya enak gitu, langsung mudah dimengerti. Ini ada respon dari Bu Indartik, penelitian before after seperti kalau kita makeover ya gitu. Ini sepertinya hobi dandan nih. Ada before after ya. Ya berarti seperti itu ya Bu Adeka ya, mau ditangkapi? Ya benar. Secara umum memang penelitian itu mungkin kedepannya kita harus, ya mungkin dari pihak manajemen juga harus ada dampaknya. Jadi setiap kegiatan yang kita lakukan itu dampaknya seperti apa. Jadi penting juga untuk melihat before dan after-nya. Untuk kegiatan kerjasama penelitian ASIAR sendiri, biasanya juga akan ada pada akhir periode proyek selalu akan ada final review dari reviewer independen. Jadi salah reviewernya ditentukan dari pihak ASIAR sana, bukan kita yang menentukan, dari pihak ASIAR sana. Ini kita harus bisa merespon dengan baik apa yang diperlukan, menjawab dengan apa yang telah kita lakukan.
Kemudian Asia sendiri secara periodik juga melaksanakan impact assessment. Tapi impact assessment ini tidak by project, tapi per cluster, misalnya cluster kehutanan. Nah, tahun depan 2021 Asia akan berusia 40 tahun dan akan ada impact assessment untuk kegiatan penelitian Asia secara umum. Saya juga belum tahu apakah nanti proyek kami akan jadikan sampel atau tidak. Nanti apapun yang terjadi kami harus siap untuk itu. Jadi teman-teman yang mungkin juga terlibat kegiatan Asia yang lain bisa siap-siap aktifnya seperti apa. Demikian itu mungkin juga sepanjang pengetahuan saya sebenarnya juga dari pihak KLN juga ada evaluasi penelitian dampaknya. Cuma periodenya kapan saya tidak tahu karena itu saya juga mendengarnya sambil lalu aja. Tapi mungkin juga hal itu penting dilakukan oleh dari pihak yang itu karena BLI sudah wassalam gitu ya, mungkin nanti kalau ada pihak lain yang mengakuisisi peneliti di BLI akan bisa melakukan impact assessment dari kegiatan penelitian yang pernah dilakukan.